Cek 1 2. Kembali lagi bersama Senopati Center dalam Pintar Itu Gratis. Oke, kali ini aku mau coba ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp online Senopati Center. Nah, di situ pertanyaannya dia berkisar tentang Zoom meeting lagi, guys. Dulu kita pernah ngasih tutorial tentang bagaimana mengganti profile picture di Zoom. Nah, habis itu kita nggak ngasih tutorial lagi karena udah aman, nggak ada pertanyaan ya. Mungkin teman-teman udah bisa ngikutin Zoom. Tahu ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara mengakali kamera laptop yang kurang oke? Oke, kamera laptop yang kurang oke, buram artinya. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana caranya? Sebentar, aku lihat dulu ya. Apa sih pertanyaannya? Oke, sebentar. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya uh, breakout room. Wah, ada breakout room ya, menu baru dari Zoom. Udah lama sih sebetulnya, udah setahunan ya. Oke, nah breakout room itu apa sih? Nah, gitu kan, breakout room itu fungsinya kita bisa membagi kelas, guys, atau membagi ruang, ya kan, dalam satu waktu di satu Zoom. Jadi kalau misalnya ini kan kayak Senopati Center itu dia bimbingan belajar ya, ada bimbingan belajarnya Senopati Education Center. Nah, kita bisa di Zoom ini kita bagi kelas Mandarin, kelas Jepang, kelas coding, bimbingan belajar SMP, SMA, itu semua dalam satu Zoom dalam satu waktu. Nah, kira-kira begitu. Nah, berarti kan kalau misalnya buat teman-teman yang presenter nih, yang buat seminar, itu juga misalnya bisa bagi ruangan dulu buat games, ya kan? Nanti digabungin lagi ke ruangan utama. Atau misalnya ada 5 seminar sekaligus dalam satu waktu. Gitu. Itu kira-kira gunanya breakout room. Nah, oke, kita langsung aja ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana cara mengakali kamera HP. Ini aku nangkep nih maksudnya. Kadang-kadang kan kalau kamera HP. Oke. Bagaimana cara mengakali layar komputer, kamera video komputer itu yang kurang oke buat ngezoom ya, jadi burem. Jadi kira-kira seperti ini nih kalau kamera zoom dari HP, dari laptop, apalagi laptopnya kayak laptop aku ya, Acer gitu ya kan, Acer lama lagi. Nah seperti ini kan burem tuh, ya kan? Udah laku jelek, tambah jelek lagi, ya kan gitu. Nah sekarang coba bandingin sama yang ini guys. Nah beda kan? Ya agak gantengan dikit lah ya. Nah, itu maksudnya. Nah, terus aku juga nangkep nih maksud teman yang nanya ini, itu dia untuk green screen, untuk yang suka pakai background di belakangnya ya. Kalau aku sih nggak suka, aku suka apa adanya, yang penting nggak jelek, yang penting ada polosnya. Nah, bagi teman-teman yang suka pakai background, mungkin keadaan tempatnya berantakan, nah itu biasanya kalau pakai kamera HP agak susah buat lightingnya, pencahayaannya, ya kan? Nah, begitu. Nah, itu juga masalahnya di kamera. Kalau kita punya budget gede, kita bisa beli kamera yang bagus. Tapi gimana kalau budget kita kecil? Nah, itu pertanyaannya pertama, ya kan? Nah, susah ya buat ngatur lightingnya. Nah, kalau di sini enak ya. Kalau di sini enak. Kita bisa ngatur sesuai dengan apa? Dengan filter-filter yang ada di Zoom. Oke, nanti kita praktekin. Oke. Nah, setelah itu buat green screen-nya kalau kameranya bagus pasti dia hasilnya bagus, ya kan? Nah, paling tinggal cahayanya diatur-atur dikit. Nah, kayak gini lah ya, masih bersih kan? Nah, coba kalau kita bandingin sama kamera yang ini cuma masalah cahaya juga, cuma masalah cahaya aja ya.
tata letak cahayanya. Nah, gimana kalau pakai kamera yang standar banget dari laptop? Nah, lebih hancur dia. Tuh kan lebih hancur lagi, tambah susah ngatur lightingnya. Jadi kamera sangat penting, guys. Nah, kalau budget kita belum cukup, kita bisa ngakalin dengan menggunakan dengan menggunakan kamera HP. Gitu, kamera HP biar gimana pun lebih bagus. Apalagi sekarang ada yang merek-merek yang kayak Redmi itu udah bagus kameranya ya. Nah, tapi kalau aku pribadi sih aku kurang suka ya. Aku lebih suka apa adanya, yang penting kamera gambarnya bagus. Gitu. Nah, terus mungkin satu lagi yang mesti diingat guys, sebelum kita lanjut ke tutorial ya. Terkadang kalau kita pakai model kayak app ya kan, jadi kita bisa pakai app ya, ada Snap Kamera. Itu banyak tutorialnya di YouTube ya. Nah, Snap Kamera tuh teman-teman banyak yang kasih tutorial. Terus ada YouCam ya kan, ada YouCam. Nah, itu juga ada tutorial. Mungkin ada juga dengan OBS Studio ya kan, di dalamnya juga bisa dimasukin kamera-kamera. Nah, salah satunya Droidcam. Droidcam berarti kamera dari Android. Nah, dari HP kita, ya kan kita masukin ke sini. Nah, kita masukin ke sini. Nah, dia bisa pakai fasilitas fasilitas kamera yang ada di Zoom-nya. Tapi untuk pakai app-app itu terkadang ada kendala juga. Nah, ini yang aku tangkap dari teman-teman yang nanya ya. Kendalanya pertama sinyal. Nah, kadang-kadang gambarnya terlihat kaku. Ini juga agak kaku nih sebetulnya kan. Dia tergantung sinyal. Nah, ini aku pakai hotspot dari HP aku. Nah, kalau teman-teman yang lagi di luar nggak ada WiFi yang kuat, bisa pakai hotspot ya. Paling kalau hotspotnya kurang bagus ya agak kaku ya. Kalau ini sih lumayan lah ya, nggak berapa kaku. Agak kaku sih. Nah, sip. Terus itu. Nah, begitu juga kalau pakai YouCam kayak Zoom Meeting, kayak YouCam, kayak Snap Kamera, kadang-kadang kapasitas laptopnya nggak memadai ya kan, ada crash-crashnya. Nah, oke, paling aman pakai model-model Droidcam. Tapi yang lebih aman lagi, ada lagi yang lebih aman ya. Nah, itu tinggal kita pasang dua aja, satu zoom, kan? Satu buat kamera, HP-nya buat kamera, host-nya di laptop. Nah, jadi lebih leluasa. Itu dijamin nggak nge-lag, asal kuotanya bagus, gitu ya kan? Tapi nggak nge-lag karena nggak satu ini ya, nggak satu perangkat ya. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya ya. Oke, check it out guys. Jadi yang pertama apa? Kamera, yang kedua breakout room. Langkah pertama, kalau kita ingin pakai Droidcam, berarti kita install dulu Droidcam-nya. Ini aku tampilin layar HP aku. Kita cari Droidcam-nya kan di Play Store. Nah, terus aku udah install ya. Kita tinggal buka. Kalau belum, ketik aja Droidcam-nya, tulisan Droidcam. Nah, nanti tinggal install. Terus buka deh. Nah, dibuka nanti akan kelihatan seperti ini. Ya kan, device IP ya. Nah, ada device IP. Nah, itu sama yang satu ini, yang 192 ini harus sama dengan yang ada di laptop kita. Nah, jadi harus sama yang ada di laptop kita. Oke, sip ya. Nah, kalau udah sama, nah baru kita bisa menyambungkan kamera HP ke laptop, gitu guys. Next. Nah, karena dia harus sama device IP-nya, berarti kita mesti nyalain hotspot juga yang di laptop. Nah, kalau kita pakai ya kita nyalain ya, hotspotnya on. Kalau kita mau pakai WiFi yang di WiFi kita, misalnya kita punya Android atau apa gitu, berarti samain device-nya. Oke, itu dia. Next. Oke, berikutnya next, jangan lupa install juga di laptop. Kan kita mau memasukkan kamera laptop kamera HP ke laptop kan. Jadi kita ketik aja Droidcam di sini di Mozilla kita. Oke, nanti akan muncul tampilannya seperti ini.
Nah, pilih yang di websitenya langsung ya guys, pilih di websitenya langsung DroidCam client. Oke, kita klik. Nah, kita ambil, unduh atau download yang versi terbaru. Wah, gampang ya, ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, setelah kita install, oke, kebetulan aku udah ada ya, kebetulan aku udah install ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita samakin dulu dong, kita samain, kita buka. Nah, sama ini device IP-nya yang di laptop harus sama sama device IP yang di HP. Nah, harus sama ya dengan Android Cam yang di HP. Portnya juga harus sama 4747. Kalau di ini 477 berarti kalau di laptop 4747 berarti di HP juga 4747. Nah, baru kita klik start. Oke, kita klik start. Nah, baru tampil kita udah masuk nih berarti. Wah, tapi masih kebalik, tapi nggak apa-apa, udah masuk ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah masuk. Oke, masuk tuh, aku udah say hello. Aku udah lambai-lambai ya. Nah, ini aku udah masuk ke Zoom, kemana, ke Zoom meeting. Bukan Zoom meeting, ke Droid Cam-nya. Maksudnya Droid Cam-nya udah masuk ke kamera HP, laptop. Oke, Droid Cam-nya udah masuk. Nah, sekarang tinggal kita buka si ininya, si Zoom meetingnya sendiri kita buka. Oke, kita download, kita buka ya. Aku dalam hal ini udah download. Kalau teman-teman pengen nanya cara downloadnya, tanya aja di kolom komentar, nanti kita bikin tutorialnya. Tapi sebetulnya di YouTube udah banyak sih. Nah, sekarang aku pilih dulu dong. Aku pilih Zoom-nya. Aku mau pakai link yang mana? Seperti biasa. Nah, oke, aku memilih linknya. Sebentar. Nah, aku memilih link yang ini aja nih. Oke, aku udah masuk sekarang. Oke, lanjut dengan aku yang ada di Zoom. Oke, check it out. Nah, sekarang baru ada suaranya. Nah, kalau kita mau ngetes suaranya lagi, tinggal klik ini, tes speaker ya. Earphone masuk. Cek 1 2 3. Senopati Center. Oke, akhirnya suara masuk, tinggal di okein aja. Nah, sekarang kita udah ada di Zoom. Nah, sekarang coba bandingin ya. Ini sekarang kita belum aktifin ini, kita stop dulu. Ya kan? Kita stop. Nah, sekarang yang ini tampilan dari laptop, guys. Wah, jelek banget ya. Wah, udah jelek, tambah jelek lagi. Kameranya buram ya kan? Nah, di sini berarti beda banget ya. Coba kalau kita pakai yang Droid Cam tadi. Nah, ini udah ada. Nah, masih biru. Kenapa? Karena kita belum start yang di sini. Tinggal kita start. Oke, masuk. IP-nya udah sama. Udah muncul. Tuh, beda banget ya. Nah, beda banget. Nah, sekarang enaknya kalau kita masuk dari Droid Cam atau app sejenisnya, kita bisa bisa masuk menggunakan filter yang ada di Zoom juga. Nah, itu pula kelebihannya ya. Di sini kita bisa pakai misalnya ya kan, atau bisa pakai yang lain lah. Nah, kayak gini ya. Nah, tinggal menyerapnya aja nanti kalau misalnya ada yang lain ya. Misalnya dia kebalik-balik, tinggal menyerapnya aja dimainin. Nah, bagi yang suka main pakai green screen, ya kan, background, kamera yang bagus itu akan lebih mudah untuk dibuat green screen-nya. Contoh, nah lebih terang kan? Ini kalau kepala kepotong, ini semua itu hanya masalah pencahayaan aja. Nah, sekarang coba bandingkan kalau dengan kamera laptop biasa. Teteret. Hancur banget ya. Ngatur kameranya juga susah. Nah, mungkin ini solusi buat teman-teman yang
yang inilah, yang agak apa, yang kapasitas laptopnya udah nggak kuat nampung app-app seperti snap kamera ya kan, banyak ada YouCam, nah itu juga bagus. Oke, salah satu solusinya bisa pakai Droid Cam ini. Nah gitu, oke, lebih terang, lebih asik, bisa buat YouTube juga bisa ya, buat tutorial misalnya kan. Nah sekarang kita masuk ke breakout room. Nah di sini ada ruang breakout room. Oke, seperti sudah dijelaskan tadi, breakout room itu gunanya kita bisa membagi kelas atau ruang di saat yang bersamaan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih guru nih, ya kan, nah atau punya bimbel atau punya sekolah, nah kita bisa bagi misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu berbarengan hanya dalam satu Zoom. Asik kan? Hanya dalam satu Zoom, dalam satu waktu. Ya kan, gurunya beda-beda. Atau mau satu guru, misalnya aku jadi peserta, aku jadi presenter gitu ya kan. Nah, terus ada seminar, bikin seminar. Nah, seminar 1, seminar 2, seminar 3, seminar 4 dengan 4 presenter. Atau aku sendiri ya kan. Aku mau misah kelasnya nih. Nanti aku tinggal join kelas gitu kan. Aku misah kelasnya, aku sendiri gurunya, itu juga bisa. Asik banget ya Zoom sekarang ya. Nah, di sini sepanjang yang aku tahu, fitur breakout room ini hanya ada di paket premium. Ini berbayar. Nah, sejauh ini yang aku tahu hanya sampai berbayar. Nah, kalau kita udah punya paket license, paket yang berbayar, ini nggak serta-merta muncul. Ini harus dimunculin dulu ya, menu breakout room-nya ya. Nah, jadi untuk memunculkan menu breakout room ini, kita mesti masuk ke Zoom As, ke Google, berarti ke Mozilla ya. Buka websitenya. Nah, disitu kita aktifkan. Kita aktifin dulu ya. Kita cari tahu cara mengaktifkannya dulu. Oke, sebentar guys. Nah, di sini aku langsung share screen aja ya. Langsung share screen dari Zoom-nya. Aku udah ada di dalam Zoom. Nah langsung kita ke Mozilla, ya kan? Ke Chrome bisa juga. Nah, kita buka tab baru. Tadi kan kita buka Droid Cam ya. Nah, kita ketik aja Zoom As, ya kan? Nah, ini ada, aku udah pernah buka, sign in. Kita masuk ke dalamnya, guys. Oke. Nah, di sini kalau udah sign in, kita tinggal masukin akun kita, masukin password. Wah, jangan sampai lupa password. Tapi kalau lupa password sih bisa forget password ya, gampang lah. Tinggal tanya aja di kolom komentar kalau misal butuh tutorialnya ya. Oke, di sini kita masukin email yang kita pakai buat Zoom. Oke, kita masukin email kita. Oke, aku ini emailnya nih. Oke. Nah, password jangan lupa. Terus kita sign in. Terus nah, masuklah kita ke Zoom-nya kan. Nah, di sini ada menu, ada profile, meetings, webinar, recording, setting. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan breakout room-nya guys, kita tinggal masuk ke menu setting. Nah, di menu setting inilah nanti breakout room-nya ada. Ini kita lihat. Nah, di sini di meeting ya kan, kita lihat ada waiting room ya, ada security, banyak ya, ada meeting passcode. Nah, karena kita udah karena breakout room ini ada di paket advance, berarti kita masuk ke yang advance. Oke, berarti in meeting advance. Nah, jangan yang basic sejauh ini belum ada ya. Mungkin kedepannya nanti ada buat yang basic juga. Oke, kita masuk ke meeting advance.
Nah, oke. Meeting advance, nanti baru kelihatan kita masuk ke meeting advance. Nah, di situ ada breakout room. Nah, ini dia. Kalau ini kondisi posisinya mati off, nah berarti nggak ada breakout room di panel tadi ya kan. Nah, kita hidupin dulu, baru dia ada breakout roomnya. Jadi Zoom As ini itu nyawanya lah ya, nyawa dari menu-menu kita yang ada di Zoom ya. Di sini ada remote support ya kan, kita bisa macam-macam, bisa bagi mouse juga bisa ya. Tuh, allow participant to rename themselves. Berarti kan kadang-kadang ada tuh di Zoom kita nggak bisa ganti rename nama ya, itu banyak juga yang nanya ke Senopati Center. Nah itu karena setelan dari hostnya ini ya kan. Nah ini kalau dihidupin ya kan, nah berarti semua peserta bisa ganti nama sendiri. Tapi kalau nggak dihidupin ini berarti peserta kita harus host yang nyalain, yang ganti namanya, rename-nya gitu. Kayak ini kan Senopati Center misalnya jadi Udin, nah gitu ya. Oke, sip. Berarti sekarang breakout room-nya udah nyala ya. Ingat di meeting advance karena breakout room hanya ada di paket yang berbayar sejauh ini. Oke, sekarang kita kembali ke awal ya. Kita stop share dulu. Nah, kita lihat gimana cara mengaktifkan kelasnya, ya kan, mengaktifkan banyak kelas dalam satu waktu di satu Zoom. Di satu Zoom. Oke, di sini berarti kita masuk, tinggal klik aja breakout room-nya, ya kan? Kita klik breakout room-nya. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Geser dulu, muka aku nggak kelihatan. Nah, ini agak kaku ya. Nah, oke, di sini. Oke, kita bisa buat mau 5 kelas, mau 10 kelas ya, atau 100 ya kan, banyak, kita bisa bikin banyak kelas lah. Nah, sekarang aku mau mencontohkan mungkin 3 kelas dulu kali ya. Nah, sekarang gimana cara mengaktifkan kelasnya? Berarti untuk contohnya aku buat 3 kelas aja lah, nggak usah banyak-banyak ya. 3 kelas berarti. Nah, di sini ada assign automatically, berarti peserta masuk, dia langsung bisa masuk ke ruangnya, ke kelasnya sendiri, langsung otomatis ya, langsung otomatis. Nah, kalau manually, berarti manual, berarti host kita nih, kita yang milihin peserta itu kelas. Nah, kalau let participant choose room, berarti peserta sendiri nanti yang memilih dia mau kelas mana. Oke, sekarang aku coba dari let participant choose room. Nah, dari pesertanya ya, dari pesertanya yang memilih kelas. Nah, kita create dong. Nah, create, di sini ada 3 kelas, berarti 4 kelas sama 1 ruang utama ya, di sini ruang hostnya. Nah, yang pertama mungkin aku kasih nama nih, geser dikit muka aku kelihatan. Nah, nih ya, yang pertama aku kasih kelas coding lah, ya kan, ada kelas coding. Terus yang kedua mungkin kelas bahasa Mandarin. Oke, kelas bahasa Mandarin. Ini ceritanya bimbel atau sekolah ya. Nah, terus mungkin kelas bahasa Jepang kali ya. Kelas bahasa Jepang. Nah, sip. Nah, sekarang kita buka nih kelasnya. Set. Nah, permasalahannya nggak ada peserta ya, cuma aku sendiri. Nah, berarti masih ada muridnya dong. Oke, aku masuk dari device-device yang berbeda. Pertama dari satu. Nih, apa yang ini? Nah, kita buka dulu. Ini satu. Kita buka. Ini lagi ya. Sebentar, aku masuk dulu. Oke, satu murid udah masuk. Oke, admit. Nah, masuklah ya kan, satu murid. Ini, oke, sebentar. Nah, ini dia. Oke, ini sengaja. Nah, kalau kita mau ngidupin 2 device guys, ya kan,
Nah, biasanya berarti suaranya kayak gini. Nah, tuh gema gitu ya. Nah, caranya kita disconnect audio. Nah, oke, disconnect audio. Jadi dari sini nih, tombol mute ini, yang speaker ini ada leave computer audio. Kalau di HP tulisannya disconnected audio. Nah, jadi kita nggak bertabrakan suaranya. Ada kalanya kalau pakai kayak Doricam atau snap kamera, Ucam ya, app-app seperti itu kadang kalanya dia kaku, ya kan, mungkin karena sinyal atau wifi-nya nggak kurang terganggu ya. Nah, biasanya kalau tips dari Senopati Center, pakai aja 2 HP. Pakai HP kan biasanya paling bagus ya buat kamera ya. Nah, pakai HP buat kamera, taruh di sini, ya kan? Nah, terus masternya dari laptop. Oke, kita lihat contohnya begini nih. Ini bisa dibalik nggak ya? Oke, ini jadi kita bisa kayak gini nih. Ini aku balik. Nah, bentar. Nah, kayak gini nih tampilannya. Tuh, ya kan? Ini lebih aman kalau di dalam hal sinyalnya, guys. Oke, gitu. Udah kelihatan giginya. Ini aku taruh di sini ya. Nah, taruh di sini, tidak kan? Nah, ini kita kasih nama dulu deh, biar masa Senopati Center dua-duanya ya. Oh, ini Zoom SEC. Aku rename deh jadi si Udin. Nah, ini Udin ya. Nah, bukan muridnya Udin. Hai Udin. Gimana kabarnya? Saling muka menyakan muka aku ya. Untung kameranya bagus. Oke, sip. Promo dikit. Nah, aku masuk lagi. Dari satu kan ada 3 kelas, jadi 3 murid lah. Ya kan, satu lagi aku masuk dari sini. Nah, ini ya. Dari notepad. Aku masuk dari sini. Notebook. Notepad lagi. Oke, kita masuk. Set. Ini. Ya, sebentar, saudara-saudara. Sebentar. Ini gimana di sini ya? Nah, kalau di sini berarti ngeliat laptop. Oh, di sini berarti. Oke. Stop. Kita masukin passwordnya. Oke, kalau ada yang belum tahu gimana cara download Zoom-nya, tanyakan aja di kolom komentar. Kita siap membantu. Oke, kita masuk. Nah, sip. Nah, ini dia. Tatada. Oh, belum di admit ya. Nah, kita admit dulu. Nah, oke. Ini kita kasih nama siapa nih, guys? Kita kasih nama siapa nih? Nah, lihat ya kan, ini kan ada Gema ya. Nah, ambil di audionya. Oke. Ambil di audionya sebentar. Di tampilan sini. Nah, ini aku arahin ke sini deh. Nah, kayak gini. Oh, suaranya masih Gema. Sebentar. Nah, oke, berarti aku tes. Nah, jangan lupa di sini. Oke, aku liatin aja langsung ke sini deh. Nah, ini di audionya di bawah ini nih ada di komputer audio. Nah, jadi nggak Gema ya suaranya ya, kalaupun banyak. Oke, nah, ini taruh jauh biar nggak kelihatan jeleknya. Oke, jadi ada Udin yang dari notebook.
Aku kasih nama siapa ya? Tungkir. Nah, si Tungkir ya. Padang banget. Nah, Tungkir. Jadi ada si Udin sama si Tungkir. Atau si Munap. Oke. Nah, sekarang udah ada 3 murid nih. Oke, Udin. Terus Tungkir. Gitu ya. Oke, sekarang aku mau bagi kelas. Ya kan? Nah, tadi kan udah aku bagi 3 kelas ya. Ada kelas coding, bahasa Mandarin, sama bahasa Jepang. 4 kelas sebetulnya. Di sini sekarang ini ruang utama. Nah, berarti setelah kita bikin room itu, nah di sini kita lihat di sini nih, aku tutup dulu kali ganggu ya. Nah, di sini nih aku tutup deh. Nah, di sini guys, ini kalau dilihat, ini ada menu breakout room ya. Nah, jadi di sini si Udin ya. Nah, di sini ada breakout room. Jadi si Udin langsung bisa milih kelasnya. Nah, di sini kalau kita deketin nih, ini kalau diklik ini, nah ini breakout room, tinggal klik kan, tinggal pilih kelas nih. Nah, sekarang ceritanya si Udin sama si Tungkir dia di kelas coding ya. Nah, dia tinggal klik coding, itu join. Join, dia bisa milih sendiri kan. Nah, dia masuk nih ke kelas di coding. Nah, begitu juga sama Tungkir. Oke, sekarang coding ya. Nah, udah masuk kan dia. Oke, ada 3 kelas nih. Oke, ada 3 kelas. Aku screenshot dulu ya kelasnya. Gitu kan, ada 3 kelas ya. Nah, sekarang Tungkir kan ke kelas coding. Nah, sekarang si Tungkir nih. Nah, si Tungkir dia ke kelas coding juga sama. Kalau tampilan di notebook, Ntar ini kameranya semakin dulu deh. Di sini ya, pusing jadinya. Nah, kalau tampilan si coding, dia ada di bawah, sama kayak di panel ya. Nah, ada di panelnya, sama tinggal diklik, lihat satunya. Nah, udah, di sini kayak gini. Nah, tuh, masuk deh yang kelasnya bareng sama Udin. Udin udah warna biru nih, kita lihat nih. Nih, kalau kayak gini sebagai host, tuh berarti Udin udah masuk kelas ya. Nah, sekarang si Tungkir masuk nih ke kelas coding juga, join. Nah, yes. Nah, sekarang Tungkir, oke, bisa dilihat. Nah, ini ya. Nah, si Tungkir udah masuk sekarang kelas. Nah, berarti ini sekarang Tungkir sama si ini, sama siapa namanya itu? Si Udin. Nah, Tungkir sama Udin. Nah, nih kalau kita liatin 2 layarnya ya, Tungkir sama Udin. Kita nyalain layarnya Tungkir, bener deh. Ya, si Tungkir kita nyalain. Nah, ini dia. Tuh ya. Wah, itu kelihatan ruang tamu aku dong. Nah, sip. Oke, sekarang nah yang lainnya kita bisa pindahin kelasnya. Nah, kalau misalnya mau ada guru di kelasnya coding, jangan lupa jadiin co-host dulu. Ya kan, yang mau jadi guru itu jadiin co-host biar dia bisa
jadi layaknya guru lah ya, bisa share screen, bisa ngerekam gitu ya kan. Nah, oke, sekarang aku coba nih. Sekarang aku yang mau ke kelasnya coding ya. Berarti aku juga klik join. Oke kan? Nah, klik join. Masuk deh. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini ya. Lagi dalam proses. Cek 1 2. Cek 1 2. Nah, sekarang kita udah di kelas coding nih, bareng-bareng ya. Tuh, oke, absen lagi. Udin. Udin anak bandel. Tungkir. Nah, ya, udah hadir lagi 3. Nah, sekarang kalau kita mau leave room, nah di sini ada tombelnya leave room. Atau nanti dari host ya, dari host bisa untuk close semua room, ya kan? Atau mau narik 1 orang juga bisa. Nah, oke, begitu juga nanti ke kelas berikutnya. Misalnya kita mau join juga, ya kan? Nah, kalau kita mau join ke kelas Mandarin, aku tinggal pindah aja kan. Zet, wah aku habis ngajar coding, aku mau ngajar Mandarin. Aku pindah kelas Mandarin, ya kan? Join aku kelas Mandarin. Nah, tapi belum ada muridnya di kelas Mandarin ya. Nah, sekarang aku siap ngajar Mandarin. Oke, di kelas Mandarin. Nah, kita lihat di break room-nya ya, posisinya gimana. Oke, nah ini persoalannya. Nah, kita lihat di breakout room. Nah, berarti posisinya sekarang aku lagi di kelas bahasa Mandarin. Si Tungkir sama si Udin lagi di dalam kelas si coding. Nah, sekarang aku mau mindahin Tungkir, ya kan? Tungkir ke kelas yang Tungkir di Udin ya. Oh ya, Tungkir aja Tungkir. Aku mau mindahin Tungkir sekarang ke kelasnya, ke kelas aku bahasa Mandarin. Oke, aku tampilin dari sini aja deh. Nah, oke, bentar. Pindahin, berarti aku tinggal klik kayak gini aja. Si Tungkir move to, nah, kelas Mandarin. Aku pindahin deh Tungkir. Wah, aku kan host, ya kan? Bisa dong aku mindahin sembarangan. Host gitu loh. Nah, udah masuk lagi si Tungkir ya kan? Tuh, ini kan ada Tungkir tuh. Wah. Oke, sekarang aku pindahin lagi nih si apa? Si Udin. Udin aku pindahin lagi, misalnya dia pindahin ke kelasnya bahasa Jepang deh. Nah, pindahin. Oke. Nah, artinya Udin sekarang udah ke kelas bahasa Jepang. Jadi host tetap punya peranan ya di sini ya. Tuh, Udin udah di kelas bahasa Jepang, disusul sama Tungkir atau kita susul. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menutup semua kelas, kita mau gabungin lagi bareng-bareng semuanya nih, kita tinggal close all room. Nah, kalau kita mau ngasih pesan ke semuanya, misalnya, oke, semangat belajarnya ya. Coba ya, kita sebagai host, semangat belajarnya ya. Sat. Nah, itu semua pesan masuk tuh. Nah, lihat nih. Nah, ini ya. Nah, kita misalnya kasih broadcast lagi deh. Semangat belajarnya ya. Jangan tidur. Nah, misalnya ya ceritanya kan. Jangan tidur gitu. Nah, masuk di sini. Mana dia? Tuh, ada pesannya kan? Jangan tidur ya. Nah, begitu juga di yang laptop. Jadi kita bisa broadcast. Kalau kita mau ngajar di situ ya, mau ngasih catatan juga bisa. Nah, kalau udah mau balik ke sesi utama lagi, berarti kita tinggal close our room. Set. Oke, semua peserta dikasih kesempatan 60 detik atau 1 menit untuk meninggalkan breakout room-nya. Oke, berarti di sini sebelum 1 menit aku juga bisa leave room, ya kan? Atau leave meeting ya, leave breakout room atau leave meeting. Nah, semuanya bisa return to main session ya berarti ya. Nah, asik kan? Jadi semuanya bisa, kita bisa membagi banyak kelas dalam satu waktu, dalam satu Zoom. Jadi satu Zoom premium udah cukup. Nggak perlu beli Zoom A, Zoom B, nggak perlu.
kecuali kalau memang ada kebutuhannya ya, beda. Nah, oke. Apalagi sekarang banyak kan kayak di Shopee itu Zoom murah. Tapi aku nggak tahu ya Zoom yang paket-paket murah itu ada breakout roomnya. Seharusnya kalau dia premium dia ada pasti. Oke. Jadi kita sekarang ada dua. Kita gimana cara mengakalin video kamera bagus, ya kan? Nah, terus gimana cara mengakali gimana sih? Oke, ulang lagi. Berarti sekarang kita udah tahu dua, guys, ya. Gimana cara mengatasi video kamera dari laptop yang buram, ya kan? Nah, tanpa nge-lag. Tanpa nge-lag ya. Kalau nge-lag gimana? Nah, biasanya emang kalau pakai Droid Cam atau pakai Ucam ya, kayak aku bilang tadi itu biasanya tergantung sinyal juga kadang-kadang jaringannya. Oke, sekarang ini kan kaku nih, kita kan kaku nih. Nah, kalau kayak gitu, berarti nggak usah masuk dari Zoom, dari Droid Cam, langsung aja buka dua ya, kayak posisinya tadi yang aku liatin. Nah, kayak gini nih. Nah, aku balikin. Nah, gini aja posisinya. Tuh, aku balik ya. Tuh, ini dijamin nggak nge-lag. Karena udah beda ya, udah beda WiFi, udah beda sinyalnya. Gitu, sip. Oke, kalau ada yang mau ditanya, thanks for watching. Oh, yang kedua, lupa. Yang pertama tadi kamera ya. Yang kedua breakout room. Nah, membuat banyak ruang, membuat banyak kelas, banyak ruang di dalam satu Zoom dalam satu waktu. Oke, dua itu dulu dari Snopati Center. Kita lihat perkembangan Zoom ke depannya. Oke, kalau ada yang mau bertanya, jadi kalau di Zoom, kalau tentang tutorial Zoom ini, Anda bertanya, kami menjawab, gitu ya. Jadi kita tergantung pertanyaan yang masuk. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kita nggak bakal bahas tutorial Zoom, guys. Gitu. Oke, kenapa sih Senopati Center kok ngacak ya? Ya kan, ada Mandarin, ada ini. Nah, jawabannya karena Senopati Center itu pendidikan, guys. Kita ngupas semua pendidikan, dan pendidikan itu luas, brother and sisters. Luas, ya kan? Kita ngajar anak kita aja itu udah mendidik. Ya enggak? Kita ngajar yang baik, itu semua udah mendidik. Kita ngajar, kita ngasih tahu tentang cara benerin per mobil. Wah, ya kan? Oke, Kalimas Spare. Wah, itu ada tuh YouTube channel teman aku tuh, Kalimas Spare. Nah, itu juga udah pendidikan. Ya kan? Kayak Zoom, tutorial Zoom itu pendidikan. Sampai gimana cara bermain gitar yang baik itu pendidikan. Jadi Senopati Center membahas semua yang berhubungan dengan pendidikan. Itu jawabannya. Kalau ada yang nanya, kenapa Senopati Center? Oke, guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, bunyiin loncengnya ya. Oke. Sampai jumpa. Bye-bye. Udin. Ungkir. See you.